Gerakan Nasional Literasi Digital yang dideklarasikan oleh Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo merupakan upaya penting dalam meningkatkan kemampuan dan keterampilan masyarakat dalam literasi digital. Pelatihan, workshop, dan pendampingan yang sedang berlangsung bertujuan untuk mencapai hal tersebut sehingga masyarakat dapat lebih siap menghadapi tantangan dan memanfaatkan teknologi digital dengan baik. Memang peningkatan literasi digital menjadi sangat penting bagi Indonesia mengingat posisinya yang kurang menguntungkan dalam peringkat literasi digital global. Perlunya percepatan dalam upaya meningkatkan literasi digital melibatkan semua pihak termasuk pemerintah, politisi, akademisi, dan masyarakat. Kementerian Dalam Negeri juga telah merespons dengan melakukan pelatihan untuk meningkatkan kapasitas aparatur desa, termasuk memasukkan literasi digital ke dalam tata kelola pemerintahan desa. Hal ini penting karena masyarakat pedesaan menjadi salah satu yang paling terdampak oleh kurangnya literasi digital. Program Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka yang dikembangkan oleh Kementerian Pendidikan Kebudayaan, Riset, dan Teknologi memiliki tujuan untuk memberikan pengakuan terhadap berbagai aktivitas mahasiswa dan dosen di luar kampus, termasuk dalam pembangunan desa. Kolaborasi antara Kementerian Desa, Kementerian Infokom, dan Kementerian Dalam Negeri dengan organisasi profesi dosen seperti Asosiasi Dosen Republik Indonesia sangat penting dalam percepatan program ini. ADRI melalui Perkumpulan Ahli dan Dosen Republik Indonesia telah memperoleh prestasi, prestis, dan reputasi yang kuat dalam tridharma perguruan tinggi. Benar melibatkan generasi Z, milenial, dan para akademisi dalam upaya percepatan literasi digital sangat penting. Program MBKM yang mengakui kontribusi mahasiswa dalam pembangunan desa memerlukan dukungan dan pengakuan dari berbagai pihak, termasuk rektor, pemerintah, dan kementerian. Anggaran dari APBN atau mandiri dari perguruan tinggi serta kontribusi dari desa dapat mendukung program ini. Dengan kolaborasi lintas perguruan tinggi di bawah koordinasi ADRI, strategi-strategi yang lebih taktis, teknis, dan operasional dapat dirumuskan untuk percepatan literasi digital. Pengakuan 20 SKS untuk program MBKM yang berlangsung selama 4 bulan merupakan langkah positif dalam mendorong partisipasi dosen dan mahasiswa dalam pembangunan desa dan peningkatan literasi digital. Kerjasama antara Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Desa, dan komunitas perguruan tinggi di bawah naungan Perkumpulan Ahli dan Dosen Republik Indonesia bertujuan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembinaan literasi digital. Ini penting mengingat keilmuan dosen yang selalu terupdate dengan teknologi terkini. Kendala yang dihadapi para dosen dalam melaksanakan pengabdian masyarakat, seperti terbatasnya kesempatan untuk melakukan KKN di perguruan tinggi, memang perlu menjadi perhatian. Dosen memiliki kewajiban untuk melaksanakan pengabdian masyarakat sesuai dengan peraturan yang ditetapkan. Kolaborasi antara berbagai pihak, termasuk pemerintah, perguruan tinggi, dan desa, dapat membantu menciptakan lebih banyak kesempatan bagi dosen untuk terlibat dalam kegiatan pengabdian masyarakat, seperti pembangunan desa, pemberdayaan masyarakat, dan pendampingan aparatur desa bersama mahasiswanya. Dengan demikian, dosen dapat lebih efektif dalam memenuhi kewajibannya dalam beban kerja dosen. Memang benar bahwa para dosen sering mengalami kesulitan dalam memprioritaskan partisipasi dalam pengabdian masyarakat karena fokus utama mereka adalah pada kegiatan mengajar dan penelitian, yang menjadi penekanan utama dalam upaya meningkatkan peringkat perguruan tinggi secara internasional. Namun, pentingnya pengabdian masyarakat tidak boleh diabaikan, dan mediasi serta koordinasi dari pihak seperti Perkumpulan Ahli dan Dosen Republik Indonesia (ADI) dapat membantu mengatasi kendala ini. ADRI telah membuktikan perannya dalam mengembangkan berbagai kegiatan percepatan karier akademik, kolaborasi penelitian internasional, serta kerjasama lintas perguruan tinggi di dalam dan luar negeri.
Pengalaman yang telah dijalankan, baik secara daring maupun luring, dalam pengabdian masyarakat, seperti pendampingan untuk sertifikasi halal atau pembangunan desa, memberikan kontribusi berharga dalam memajukan desa secara holistik. Dengan demikian, ADRI memiliki potensi untuk menjadi inspirator bagi berbagai pihak, termasuk pemerintah desa, pemerintah kabupaten, yang melaksanakan program KKN, dan pemerintah pusat melalui kementerian-kementeriannya dalam upaya membangun desa yang maju, mandiri, dan sejahtera berbasis literasi digital. Kebijakan Presiden Republik Indonesia yang dilaksanakan oleh Kementerian Informasi dan Komunikasi dalam Gerakan Nasional Literasi Digital telah melahirkan berbagai program yang mendukung kemajuan literasi digital di Indonesia. Program-program ini berperan penting dalam mengubah dunia dengan memberikan peluang yang lebih besar melalui penerapan literasi digital dalam berbagai aspek kehidupan. Penerapan literasi digital tidak hanya terbatas pada pengembangan teknologi saja, tetapi juga mencakup pelestarian ideologi, pembinaan politik berbangsa dan bernegara, kemajuan ekonomi, struktur sosial yang berbudaya dan beretika, serta peningkatan sistem pertahanan dan keamanan negara. Dengan menerapkan literasi digital secara efektif dan efisien, Indonesia dapat mengembangkan potensi sumber daya manusia secara global dan memperkuat posisinya dalam kancah internasional. Beberapa program dalam Gerakan Nasional Literasi Digital di Indonesia antara lain. 1. Pelatihan dan workshop literasi digital. Program ini menyediakan pelatihan dan workshop untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang literasi digital, termasuk penggunaan teknologi digital dengan bijak dan aman. 2. Pembangunan infrastruktur digital. Upaya untuk meningkatkan aksesibilitas dan kualitas infrastruktur digital di seluruh Indonesia, seperti penyediaan akses internet yang terjangkau dan cepat. 3. Pengembangan konten edukasi digital. Pembuatan konten edukatif digital dalam berbagai bentuk seperti video, aplikasi, dan situs web untuk memperluas pengetahuan dan keterampilan literasi digital. 4. Program literasi digital di sekolah. Integrasi literasi digital ke dalam kurikulum sekolah untuk meningkatkan pemahaman dan keterampilan siswa dalam menggunakan teknologi digital secara positif. 5. Kampanye kesadaran literasi digital. Melalui kampanye publik dan sosialisasi, program ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya literasi digital dan risiko yang terkait dengan penggunaan teknologi digital. 6. Pengembangan aplikasi dan platform literasi digital. Pembuatan aplikasi dan platform khusus yang mendukung pembelajaran literasi digital secara interaktif dan menyenangkan. 7. Penyediaan layanan dukungan dan konsultasi literasi digital. Membangun layanan dukungan dan konsultasi untuk membantu masyarakat dalam mengatasi masalah dan tantangan terkait literasi digital. Program-program ini bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang lebih cerdas dalam menggunakan teknologi digital, serta memperkuat daya saing dan kemampuan negara dalam era digital. Berikut adalah beberapa strategi untuk percepatan program-program literasi digital yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas aparatur desa dan mempercepat tayan desa yang maju, mandiri, dan sejahtera. 1. Pelatihan dan pendampingan langsung. Mengadakan pelatihan intensif dan pendampingan langsung untuk aparatur desa dalam hal penggunaan teknologi digital, termasuk pembuatan dan pengelolaan situs web desa, administrasi online, dan pemanfaatan aplikasi untuk pelayanan publik. 2. Pemberdayaan komunitas lokal, mendorong pembentukan komunitas lokal yang aktif dalam mempelajari dan menggunakan teknologi digital untuk kepentingan pembangunan desa, serta saling berbagi pengetahuan dan pengalaman. 3. Integrasi literasi digital dalam program kegiatan desa. Masukkan literasi digital sebagai bagian integral dari program-program kegiatan desa, seperti program pemberdayaan ekonomi lokal, pendidikan, kesehatan, dan pertanian. 4. Penggunaan media sosial dan platform digital. Memanfaatkan media sosial dan platform digital untuk menyebarkan informasi dan pengetahuan tentang literasi digital kepada masyarakat desa, serta sebagai sarana untuk berkomunikasi dan berkolaborasi dalam kegiatan pembangunan. 5. Kerjasama dengan perguruan tinggi dan komunitas profesional. Menggandeng perguruan tinggi dan komunitas profesional seperti ADRI untuk menyediakan sumber daya, pelatihan, dan dukungan teknis dalam meningkatkan literasi digital di tingkat desa.
Uh, 6. Monitoring dan evaluasi berkala. Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap implementasi program-program literasi digital di desa untuk mengidentifikasi kendala, melakukan perbaikan, dan memastikan pencapaian tujuan secara efektif. Dengan menerapkan strategi-strategi ini secara holistik dan berkelanjutan, diharapkan dapat mempercepat peningkatan kapasitas aparatur desa dalam literasi digital, serta mempercepat capaian desa yang maju, mandiri, dan sejahtera berbasis literasi digital. Berikut adalah beberapa program yang dikembangkan oleh Kementerian Dalam Negeri dalam rangka percepatan literasi digital untuk pemberdayaan masyarakat desa dan efektivitas pemerintahan desa. 1. Pelatihan literasi digital untuk aparatur desa. Kementerian Dalam Negeri dapat menyelenggarakan pelatihan literasi digital secara reguler untuk aparatur desa seperti kepala desa, sekretaris desa, dan staf desa lainnya. Pelatihan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan keterampilan mereka dalam menggunakan teknologi digital untuk melaksanakan tugas-tugas pemerintahan desa. 2. Program penyediaan infrastruktur digital, Kementerian Dalam Negeri dapat menginisiasi program untuk meningkatkan infrastruktur digital di desa-desa, seperti penyediaan akses internet yang cepat dan terjangkau, serta pembangunan pusat layanan digital di setiap desa. 3. Pengembangan aplikasi dan platform digital. Kementerian Dalam Negeri dapat mengembangkan aplikasi dan platform digital khusus untuk membantu pemerintahan desa dalam mengelola administrasi desa, memantau pembangunan, dan berkomunikasi dengan masyarakat secara efektif. 4. Kampanye literasi digital di desa melalui kampanye publik dan sosialisasi. Kementerian Dalam Negeri dapat meningkatkan kesadaran masyarakat desa tentang pentingnya literasi digital dan memberikan informasi tentang cara menggunakan teknologi digital dengan bijak. 5. Kolaborasi dengan perguruan tinggi dan lembaga pendidikan. Kementerian Dalam Negeri dapat menjalin kerjasama dengan perguruan tinggi dan lembaga pendidikan untuk menyelenggarakan program literasi digital di desa, seperti pelatihan bagi masyarakat desa dan pendampingan untuk pengembangan inisiatif digital di tingkat lokal. 6. Monitoring evaluasi program. Kementerian Dalam Negeri dapat melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap implementasi program-program literasi digital di desa untuk memastikan efektivitasnya dan melakukan perbaikan jika diperlukan. Dengan mengimplementasikan berbagai program ini secara terintegrasi dan berkelanjutan, diharapkan Kementerian Dalam Negeri dapat mempercepat peningkatan literasi digital di masyarakat desa dan meningkatkan efektivitas pemerintahan desa dalam era digital. Untuk mempercepat program Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka (MBKM) dalam konteks pembangunan desa melalui Gerakan Nasional Literasi Digital, berikut beberapa strategi dan operasional yang dapat dilakukan. 1. Kolaborasi antara Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) untuk menyelaraskan program MBKM dengan Gerakan Nasional Literasi Digital. 2. Meningkatkan partisipasi dosen perguruan tinggi dalam program MBKM dengan mendorong mereka untuk terlibat dalam kegiatan pendampingan mahasiswa ke desa dalam rangka pembangunan desa berbasis literasi digital. 3. Mengembangkan modul dan materi pelatihan khusus bagi dosen untuk mempersiapkan mereka dalam melaksanakan kegiatan pendampingan mahasiswa di desa dengan memanfaatkan literasi digital. 4. Melakukan pelatihan dan workshop bagi dosen mengenai pemanfaatan teknologi digital dalam pembangunan desa, termasuk penggunaan platform online untuk pelaporan dan monitoring proyek-proyek pembangunan. Mendorong perguruan tinggi dan dosen untuk mengintegrasikan literasi digital ke dalam kurikulum dan kegiatan akademik lainnya, sehingga mahasiswa mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang pentingnya literasi digital dalam pembangunan desa. 6. Menggalakkan kolaborasi antar perguruan tinggi dan desa-desa dalam pengembangan proyek-proyek pembangunan berbasis literasi digital, serta memfasilitasi pertukaran pengetahuan dan pengalaman antara dosen, mahasiswa, dan masyarakat desa.
7. Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap implementasi program MBKM dalam pembangunan desa berbasis literasi digital untuk memastikan efektivitas dan kesinambungan program. Dengan menerapkan strategi-strategi ini secara komprehensif dan terkoordinasi, diharapkan program MBKM dapat menjadi salah satu pilar dalam gerakan nasional literasi digital yang berhasil memajukan pembangunan desa dan meningkatkan literasi digital di Indonesia. Program-program untuk percepatan literasi digital bagi dosen dan mahasiswa dapat meliputi 1. Pelatihan literasi digital. Penyelenggaraan pelatihan reguler yang diselenggarakan oleh ADRI atau Institusi Pendidikan Tinggi untuk meningkatkan keterampilan literasi digital dosen dan mahasiswa dalam menggunakan teknologi digital secara efektif. 2. Workshop dan seminar literasi digital. Pengaturan workshop dan seminar yang menghadirkan ahli dan praktisi dalam bidang literasi digital untuk berbagi pengetahuan, tren terkini, dan praktik terbaik dalam pemanfaatan teknologi digital. 3. Pengembangan materi literasi digital. Penyusunan materi literasi digital yang komprehensif dan terkini, baik dalam bentuk modul pembelajaran, video tutorial, maupun sumber belajar digital lainnya yang dapat diakses oleh dosen dan mahasiswa. 4. Program pengabdian masyarakat literasi digital. Melalui kerjasama antara perguruan tinggi dan masyarakat, dosen dan mahasiswa dapat terlibat dalam program pengabdian masyarakat untuk memberikan pelatihan literasi digital kepada masyarakat, termasuk di desa-desa. Pengembangan kurikulum berbasis literasi digital. Integrasi literasi digital ke dalam kurikulum pendidikan tinggi untuk memastikan bahwa setiap mahasiswa memperoleh pemahaman dan keterampilan yang cukup dalam menghadapi tantangan era digital. 6. Kegiatan penelitian dan pengembangan literasi digital. Mendorong dosen dan mahasiswa untuk melakukan penelitian dan pengembangan dalam bidang literasi digital sehingga dapat menghasilkan inovasi, solusi, dan praktik terbaik yang dapat diterapkan dalam konteks pendidikan dan masyarakat. 7. Pelatihan pembimbingan tugas akhir berbasis digital memberikan pelatihan khusus bagi dosen pembimbing untuk mendukung mahasiswa dalam menyelesaikan tugas akhir atau skripsi dengan memanfaatkan literasi digital dalam pengumpulan data, analisis, dan penyajian hasil. Program-program ini diharapkan dapat mempercepat peningkatan literasi digital bagi dosen dan mahasiswa. Untuk menciptakan sinergi yang baik antara dosen, perguruan tinggi, Kementerian Dalam Negeri, dan desa dalam pengembangan modul literasi digital pemerintahan desa, beberapa mekanisme yang perlu dipenuhi adalah sebagai berikut. 1. Penyusunan Memorandum of Understanding (MOU). ATRI dan Kementerian Dalam Negeri perlu menyusun MOU yang secara resmi menetapkan kerangka kerjasama antara kedua belah pihak dalam pengembangan modul dan bahan literasi digital pemerintahan desa. MOU ini harus mencakup tujuan, ruang lingkup, kewajiban, dan hak masing-masing pihak. 2. Perjanjian kerjasama (PS). Desa dan perguruan tinggi atau dosen yang terlibat dalam pengembangan modul literasi digital juga perlu membuat perjanjian kerjasama yang mengatur detail pelaksanaan kerjasama, termasuk tanggung jawab, waktu, sumber daya yang diperlukan, dan pembagian hasil. 3. Penetapan legalitas dan otoritas. Perlu dilakukan klarifikasi mengenai legalitas dan otoritas dari masing-masing pihak yang terlibat, sehingga kerjasama dapat berjalan dengan lancar dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Hal ini termasuk persetujuan dan dukungan resmi dari Kementerian Dalam Negeri. 4. Pembentukan tim kerja. Dibutuhkan pembentukan tim kerja yang terdiri dari perwakilan dari ATRI, Kementerian Dalam Negeri, perguruan tinggi, dan desa untuk mengordinasikan dan melaksanakan kegiatan pengembangan modul literasi digital. 5. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi. Penting untuk melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap progres dan hasil kerjasama, sehingga dapat diidentifikasi permasalahan yang muncul dan dilakukan perbaikan yang diperlukan. Dengan memenuhi mekanisme ini dengan baik, diharapkan tercipta sinergi yang efektif antara dosen, perguruan tinggi, Kementerian Dalam Negeri, dan desa dalam pengembangan modul literasi digital pemerintahan desa, sehingga dapat memberikan manfaat yang maksimal bagi pembangunan desa dan peningkatan literasi digital masyarakat desa. Berikut adalah beberapa contoh modul digital yang dapat dikembangkan untuk kepentingan pelayanan, peraturan desa, pembangunan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. 1. Modul pelayanan administrasi desa.
Modul ini mencakup prosedur dan formulir untuk layanan administrasi desa, seperti pendaftaran penduduk, pembuatan kartu keluarga, izin usaha, dan surat keterangan lainnya. 2. Modul peraturan desa. Modul ini berisi informasi tentang peraturan-peraturan desa, termasuk peraturan-peraturan yang berkaitan dengan tata tertib desa, perencanaan pembangunan, pengelolaan lingkungan, dan ketentuan-ketentuan lain yang berlaku di desa. 3. Modul pembangunan desa. Modul ini mencakup informasi tentang rencana pembangunan desa, program-program pembangunan yang sedang berjalan, serta langkah-langkah untuk mengajukan proposal pembangunan dan mengelola proyek pembangunan di tingkat desa. 4. Modul pemberdayaan masyarakat desa. Modul ini memuat informasi dan panduan tentang program-program pemberdayaan masyarakat desa seperti pelatihan keterampilan, pengembangan ekonomi lokal, pemasyarakatan teknologi tepat guna, dan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan. 5. Modul literasi digital. Modul ini berfokus pada peningkatan pemahaman dan keterampilan literasi digital bagi aparatur desa dan masyarakat, termasuk penggunaan teknologi informasi dan komunikasi, pemanfaatan internet, serta keamanan dan privasi dalam berinternet. 6. Modul pelatihan kepemimpinan desa. Modul ini menyediakan materi pelatihan untuk meningkatkan kemampuan kepemimpinan dan manajerial para kepala desa dan perangkat desa dalam mengelola pemerintahan desa dan mengkoordinasikan program pembangunan. 7. Modul pengelolaan keuangan desa. Modul ini berisi informasi tentang tata kelola keuangan desa, prosedur pengelolaan anggaran, pembukuan keuangan desa, serta mekanisme pengawasan dan pertanggungjawaban keuangan desa. Dengan adanya modul-modul ini dalam bentuk digital, diharapkan dapat memudahkan akses, distribusi, dan pembaruan informasi bagi aparatur desa dan masyarakat desa, serta meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan serta pembangunan di tingkat desa. Program-program yang dapat dilaksanakan untuk dosen dan mahasiswa dalam konteks pelatihan peningkatan kapasitas aparatur desa dan masyarakat desa dalam gerakan nasional literasi digital melalui dua model pembelajaran yang disebutkan adalah sebagai berikut. 1. Training of Trainer. Literasi digital, program pelatihan khusus bagi dosen dan mahasiswa yang akan menjadi fasilitator atau pengajar dalam pelatihan literasi digital untuk aparatur desa dan masyarakat desa. Pelatihan ini mencakup pemahaman konsep literasi digital, penggunaan teknologi pembelajaran, dan keterampilan fasilitasi. 2. Pelatihan penggunaan Learning Management System (LMS). Program pelatihan untuk dosen dan mahasiswa dalam menguasai penggunaan platform Pamong Desa atau LMS yang digunakan sebagai sarana pembelajaran literasi digital. Pelatihan ini membuatan konten, manajemen kelas online, evaluasi, dan interaksi. 3. Workshop pengembangan modul literasi digital. Workshop yang bertujuan untuk melatih dosen dan mahasiswa dalam pengembangan modul literasi digital yang sesuai dengan kebutuhan aparatur desa dan masyarakat desa. Peserta akan diajarkan tentang desain instruksional, pembuatan materi pembelajaran, dan teknik penyajian yang efektif. 4. Simulasi pendampingan aparatur desa. Program simulasi atau praktik lapangan bagi mahasiswa yang akan menjadi pendamping aparatur desa dalam meningkatkan literasi digital. Melalui kegiatan ini, mahasiswa dapat mengasah keterampilan komunikasi, pemberian informasi, dan bimbingan teknis kepada aparatur desa. Pelatihan keterampilan komunikasi dan presentasi, pelatihan untuk meningkatkan keterampilan komunikasi verbal dan nonverbal, serta keterampilan presentasi bagi dosen dan mahasiswa agar mampu menyampaikan materi literasi digital dengan jelas dan menarik. 6. Pelatihan manajemen proyek. Pelatihan untuk mempersiapkan dosen dan mahasiswa dalam mengelola proyek pelatihan literasi digital, termasuk perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan evaluasi proyek secara efektif. 7. Pelatihan evaluasi pembelajaran, pelatihan bagi dosen dan mahasiswa dalam melakukan evaluasi pembelajaran literasi digital, baik secara formatif maupun sumatif, serta mampu menggunakan hasil evaluasi untuk melakukan perbaikan dan pengembangan lebih lanjut. Dengan mengimplementasikan program-program di atas, diharapkan dosen dan mahasiswa dapat menjadi fasilitator yang kompeten dalam mempercepat gerakan nasional literasi digital di tingkat desa. Terima kasih atas perbaikannya. Mari saya ulangi.
MBKM Pembangunan Desa, Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka Pembangunan Desa adalah program yang dikembangkan dalam konteks program Kampus Merdeka yang bertujuan untuk mengintegrasikan peran perguruan tinggi dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Program ini melibatkan mahasiswa dan dosen dalam melakukan pendampingan, riset, dan implementasi proyek-proyek pembangunan di tingkat desa. Berikut adalah beberapa program yang dapat dilaksanakan dalam MBKM Pembangunan Desa. 1. Pendampingan pembangunan infrastruktur. Mahasiswa dan dosen dapat terlibat dalam pendampingan pembangunan infrastruktur di desa seperti pembangunan jalan, jembatan, saluran irigasi, dan sarana publik lainnya. 2. Program pemberdayaan ekonomi masyarakat. Program ini mencakup pelatihan keterampilan, pengembangan usaha mikro dan kecil, serta pengenalan teknologi tepat guna untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat desa. 3. Penguatan sosial dan budaya. Program ini bertujuan untuk memperkuat jaringan sosial dan budaya di desa, termasuk melalui kegiatan seni dan budaya, pertemuan komunitas, serta pembentukan kelompok-kelompok kerja. 4. Pengembangan pendidikan dan literasi. Mahasiswa dan dosen dapat membantu dalam pengembangan program pendidikan informal, pelatihan literasi, dan pendampingan belajar bagi anak-anak dan remaja di desa. 5. Pengelolaan lingkungan dan pemulihan ekosistem. Program ini fokus pada upaya pengelolaan lingkungan dan pemulihan ekosistem di desa, termasuk melalui penanaman pohon, kampanye lingkungan, dan pengelolaan sampah. 6. Penguatan kapasitas pemerintahan desa. Mahasiswa dan dosen dapat memberikan pendampingan dan pelatihan bagi aparat desa dalam bidang manajemen administrasi, pengelolaan keuangan, dan penerapan teknologi informasi untuk meningkatkan kinerja pemerintahan desa. 7. Program kesehatan dan kesejahteraan masyarakat. Program ini mencakup penyuluhan kesehatan, pembangunan fasilitas kesehatan, dan penyediaan akses layanan kesehatan dasar bagi masyarakat desa. Melalui program-program ini, MBKM Pembangunan Desa bertujuan untuk memberikan kontribusi nyata dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa, serta memperkuat peran perguruan tinggi dalam mendukung pembangunan berkelanjutan di tingkat lokal. Mekanisme koordinasi antara program MBKM Pembangunan Desa yang diselenggarakan oleh kampus, dosen, dan mahasiswa dengan pihak pemerintah desa dan Kementerian Dalam Negeri dapat dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut. Satu, penyusunan Memorandum of Understanding, MOU atau Perjanjian Kerjasama. Kampus, pemerintah desa, dan kementerian-kementerian dalam negeri dapat menyusun MOU atau PKS yang menetapkan kerangka kerjasama, tujuan, ruang lingkup, kewajiban, dan hak masing-masing pihak dalam pelaksanaan program MBKM Pembangunan Desa. Pembentukan tim koordinasi. Kampus dapat membentuk tim koordinasi internal yang terdiri dari dosen, staf administrasi, dan mahasiswa yang bertanggung jawab mengelola dan melaksanakan program MBKM Pembangunan Desa. Pemerintah desa juga membentuk tim koordinasi yang melibatkan aparat desa terkait dan kepala desa sebagai koordinator untuk berinteraksi dengan kampus. Kementerian Dalam Negeri dapat menunjuk perwakilan atau membentuk tim koordinasi khusus yang bertugas untuk berkomunikasi dan berkoordinasi dengan kampus dan pemerintah desa. 3. Sosialisasi dan pembekalan. Kampus melakukan sosialisasi kepada pihak pemerintah desa tentang program MBKM Pembangunan Desa, tujuan, manfaat, dan prosedur pelaksanaannya. Pihak pemerintah desa juga memberikan pemahaman kepada aparat desa terkait peran dan harapan terhadap program yang akan dilaksanakan oleh kampus. 4. Pelaksanaan kegiatan. Kampus melaksanakan kegiatan MBKM Pembangunan Desa sesuai dengan rencana yang telah disepakati dengan melibatkan mahasiswa dan dosen dalam pendampingan, riset, dan implementasi proyek-proyek pembangunan di desa. Pemerintah desa memberikan dukungan dan kerjasama kepada kampus dalam pelaksanaan kegiatan, serta memfasilitasi akses dan partisipasi masyarakat desa. Monitoring dan evaluasi dilakukan monitoring secara berkala oleh tim koordinasi dari kampus, pemerintah desa, dan Kementerian Dalam Negeri untuk memastikan pelaksanaan program sesuai dengan rencana dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Evaluasi dilakukan untuk mengevaluasi dampak dan efektivitas program MBKM Pembangunan Desa, serta untuk membuat perbaikan dan penyesuaian ke depannya. Melalui mekanisme koordinasi yang terstruktur dan berkelanjutan ini, diharapkan program MBKM Pembangunan Desa dapat berjalan dengan lancar dan memberikan manfaat yang optimal bagi pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa.
Peran Asosiasi Dosen Republik Indonesia sangat penting dalam menjembatani pihak-pihak yang terkait dalam pendampingan dan pembangunan desa, sehingga bisa menjadi bagian dari gotong royong membangun desa dan memberdayakan masyarakat desa. Berikut adalah beberapa peran ADRI dalam konteks ini. 1. Koordinasi dan kolaborasi. ADRI dapat menjadi mediator yang efektif dalam mengkoordinasikan dan memfasilitasi kolaborasi antara perguruan tinggi melalui dosen dan mahasiswa, pemerintah desa, dan Kementerian Dalam Negeri. Dengan membangun jaringan kerjasama yang solid, ADRI dapat membantu mempercepat implementasi program-program pembangunan desa. 2. Pendampingan dan bimbingan teknis. ADRI dapat memberikan bimbingan teknis kepada dosen dan mahasiswa yang terlibat dalam pendampingan dan pembangunan desa, baik dalam hal penyiapan materi, metodologi pendampingan, maupun teknologi yang relevan untuk meningkatkan literasi digital di tingkat desa. 3. Advokasi dan penguatan kebijakan. ADRI dapat melakukan advokasi kepada pihak terkait, termasuk pemerintah dan lembaga terkait, untuk mendukung kebijakan dan program-program yang mendukung pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Hal ini dapat dilakukan melalui penyusunan kebijakan yang lebih inklusif dan berkelanjutan. 4. Penelitian dan pengembangan. ADRI dapat mendorong penelitian-penelitian yang berkaitan dengan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa, serta mengembangkan inovasi-inovasi yang dapat meningkatkan efektivitas program-program yang ada. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai dasar untuk perbaikan dan pengembangan lebih lanjut. Pelatihan dan peningkatan kapasitas. ADRI dapat menyelenggarakan pelatihan-pelatihan dan workshop-workshop yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dosen dan mahasiswa dalam mendampingi dan membangun desa. Pelatihan ini dapat mencakup aspek-aspek seperti literasi digital, manajemen proyek, dan keterampilan komunikasi. Dengan peran yang proaktif dan berkelanjutan, ADRI dapat menjadi kekuatan yang mendorong percepatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa, serta menjadi bagian dari upaya gotong royong dalam memajukan kesejahteraan dan kemajuan desa-desa di Indonesia. Partisipasi pengurus ATRI Asosiasi Dosen Republik Indonesia dalam rangka percepatan literasi digital dan percepatan pembangunan desa yang merupakan bagian dari MBKM Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka dapat dilakukan melalui beberapa langkah konkret. 1. Pengembangan modul literasi digital. Pengurus ATRI dapat berperan dalam mengembangkan modul-modul literasi digital yang sesuai dengan kebutuhan dan tingkat pemahaman masyarakat desa. Modul ini dapat mencakup penggunaan teknologi, internet, media sosial, dan aplikasi yang relevan dalam konteks pembangunan dan pemberdayaan desa. 2. Pelatihan dan workshop. Pengurus ATRI dapat menyelenggarakan pelatihan dan workshop literasi digital bagi dosen dan mahasiswa sebagai bagian dari upaya peningkatan kapasitas untuk mendampingi masyarakat desa. Workshop ini dapat membahas strategi pengajaran, pemanfaatan teknologi, serta pendekatan yang efektif dalam mengkomunikasikan konsep literasi digital kepada masyarakat desa. 3. Kolaborasi dengan pemerintah desa. Pengurus ATRI dapat menjalin kerjasama dengan pemerintah desa dalam menyelenggarakan program-program literasi digital di tingkat desa. Hal ini dapat dilakukan melalui pembentukan tim-tim kerja bersama antara dosen, mahasiswa, dan aparat desa untuk mendampingi masyarakat dalam meningkatkan literasi digital. 4. Penelitian dan evaluasi. Pengurus ATRI dapat menginisiasi penelitian-penelitian terkait dengan dampak literasi digital terhadap pembangunan dan pemberdayaan desa. Selain itu, mereka juga dapat melakukan evaluasi terhadap efektivitas program-program literasi digital yang telah dilaksanakan untuk mendapatkan masukan dan perbaikan ke depannya. 5. Pendampingan proyek inovatif. Pengurus ATRI dapat memberikan pendampingan dan dukungan kepada mahasiswa dalam mengembangkan proyek-proyek inovatif yang menggunakan teknologi digital untuk memajukan pembangunan desa. Mereka dapat membantu dalam proses perencanaan, implementasi, dan evaluasi proyek-proyek tersebut. Dengan keterlibatan aktif dari pengurus ATRI, percepatan literasi digital dan pembangunan desa dapat tercapai dengan lebih efektif dan berkelanjutan, serta memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat desa di seluruh Indonesia. Memorandum of Understanding antara Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa, alamat lengkap, dan
Asosiasi Dosen Republik Indonesia, ADRI. Pendahuluan. 1. Pihak Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa merupakan bagian dari Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia yang bertanggung jawab dalam pengembangan dan pembinaan pemerintahan desa di seluruh Indonesia. 2. Pihak Asosiasi Dosen Republik Indonesia adalah organisasi profesi yang mewadahi dosen-dosen perguruan tinggi di Indonesia dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan tinggi dan memberikan kontribusi kepada pembangunan bangsa. Kedua belah pihak menyadari pentingnya kerjasama yang erat dalam rangka memajukan literasi digital dan pembangunan desa di Indonesia. 2. Ruang lingkup kerjasama. 1. Pihak ADRI akan memberikan dukungan dalam pengembangan program-program literasi digital dan pembangunan desa yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa. 2. Pihak Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa akan memberikan akses dan fasilitasi dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan literasi digital dan pembangunan desa yang melibatkan dosen dan mahasiswa yang tergabung dalam ADRI. Tujuan kerjasama. Tujuan dari kerjasama ini adalah 1. Meningkatkan literasi digital di kalangan masyarakat desa melalui program-program yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa dengan dukungan dari ADRI. 2. Mempercepat pembangunan desa dengan melibatkan keterampilan dan pengetahuan dosen serta mahasiswa yang tergabung dalam ADRI. Tanggung jawab masing-masing. 1. Pihak Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa bertanggung jawab dalam menyelenggarakan program-program literasi digital dan pembangunan desa sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 2. Pihak ADRI bertanggung jawab dalam memberikan kontribusi dan dukungan yang diperlukan untuk keberhasilan program-program yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa. Mekanisme pelaksanaan. 1. Pelaksanaan program-program kerjasama akan diatur lebih lanjut dalam kesepakatan bersama antara kedua belah pihak. Kedua belah pihak akan membentuk tim koordinasi untuk mengawasi dan memantau pelaksanaan program-program kerjasama ini. Durasi kerjasama. Kerjasama ini akan berlaku selama tahun sejak tanggal penandatanganan dan dapat diperpanjang dengan kesepakatan kedua belah pihak. Memorandum of Understanding antara Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa, alamat lengkap, dan Asosiasi Dosen Republik Indonesia, ADRI. Pendahuluan. 1. Pihak Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa pedoman pelaksanaan Memorandum of Understanding antara Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa, alamat dan Asosiasi Dosen Republik Indonesia. Pendahuluan. Pedoman pelaksanaan ini disusun untuk memberikan arahan dan panduan bagi kedua belah pihak dalam melaksanakan kerjasama yang telah ditetapkan dalam Memorandum of Understanding (MOU) antara Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa dan Asosiasi Dosen Republik Indonesia. Ruang lingkup kerjasama. Pedoman pelaksanaan ini mencakup semua kegiatan yang terkait dengan kerjasama antara Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa dan ADRI dalam meningkatkan literasi digital dan pembangunan desa di Indonesia. Tata cara pelaksanaan. 1. Penyelenggaraan kegiatan. Kedua belah pihak sepakat untuk menyelenggarakan kegiatan-kegiatan literasi digital dan pembangunan desa sesuai dengan rencana kerja yang telah disepakati. 2. Pembentukan tim koordinasi. Setiap pihak akan membentuk tim koordinasi internal yang bertugas untuk mengawasi dan memantau pelaksanaan kegiatan, serta berkoordinasi dengan pihak lain yang terlibat. 3. Komunikasi dan rapat koordinasi. Kedua belah pihak akan melakukan komunikasi secara rutin dan menyelenggarakan rapat koordinasi berkala untuk membahas perkembangan dan permasalahan yang timbul selama pelaksanaan kerjasama. 4. Pelaporan dan evaluasi. Setiap pihak akan menyusun laporan berkala mengenai pelaksanaan kegiatan dan pencapaian yang telah dicapai. Evaluasi akan dilakukan secara periodik untuk mengevaluasi efektivitas dan efisiensi program kerjasama. Penyelesaian sengketa. Apabila terjadi sengketa atau perbedaan pendapat antara kedua belah pihak terkait pelaksanaan MOU ini, kedua belah pihak akan berusaha menyelesaikannya secara musyawarah untuk mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan. Perubahan dan penambahan. Perubahan atau penambahan terhadap pedoman pelaksanaan ini dapat dilakukan dengan kesepakatan bersama antara kedua belah pihak dan dilakukan dengan cara tertulis. Durasi pedoman pelaksanaan.
Pedoman pelaksanaan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya dan akan berlaku selama berlakunya MOU antara Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa dan ADRI. Demikianlah, pedoman pelaksanaan ini disusun dan ditetapkan oleh kedua belah sebagai panduan dalam melaksanakan kerjasama yang telah disepakati. Untuk Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa in Enlaken dan Ditlanti. Nama dan tangan pejabat. Berikut adalah beberapa contoh kegiatan teknis yang dapat dilaksanakan sebagai bentuk pelaksanaan MOU antara Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa dan Asosiasi Dosen Republik Indonesia. 1. Pelatihan literasi digital. Menyelenggarakan pelatihan literasi digital bagi aparat desa yang dipimpin oleh dosen dan mahasiswa yang tergabung dalam ADRI. Pelatihan ini dapat mencakup penggunaan teknologi, internet, media sosial, dan aplikasi yang relevan dalam konteks pemerintahan desa. 2. Pengembangan modul pembelajaran. Bersama-sama mengembangkan modul pembelajaran literasi digital yang sesuai dengan kebutuhan dan tingkat pemahaman masyarakat desa. Modul ini dapat digunakan sebagai materi pembelajaran dalam pelatihan-pelatihan yang diselenggarakan. 3. Pendampingan penerapan literasi digital. Melakukan pendampingan dan bimbingan kepada aparat desa dalam menerapkan konsep literasi digital dalam kegiatan sehari-hari pemerintahan desa, seperti pembuatan surat menyurat, pengelolaan informasi, dan lain sebagainya. Kampanye literasi digital. Mengadakan kampanye literasi digital di tingkat desa untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat desa tentang pentingnya literasi digital dalam era digital saat ini. 5. Penelitian dan evaluasi. Melakukan penelitian tentang dampak literasi digital terhadap pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Selain itu, juga melakukan evaluasi terhadap efektivitas kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan untuk mendapatkan masukan dan perbaikan ke depannya. 6. Diskusi dan forum sharing. Mengadakan diskusi dan forum sharing antara dosen, mahasiswa, dan aparat desa untuk bertukar informasi, pengalaman, dan best practice terkait dengan penerapan literasi digital dalam pembangunan desa. 7. Pengembangan program unggulan. Bersama-sama mengembangkan program-program unggulan yang menggunakan teknologi digital untuk memajukan pembangunan desa, seperti sistem informasi desa, aplikasi pelayanan publik, atau proyek-proyek inovatif lainnya. Kegiatan-kegiatan tersebut merupakan langkah konkret dalam pelaksanaan MOU antara Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa dan ADRI yang diharapkan dapat memberikan manfaat yang nyata bagi peningkatan literasi digital dan pembangunan desa di Indonesia. Dukungan legalitas dari pemerintah sangat penting dalam percepatan literasi digital desa, pembangunan desa, dan pemerintahan desa berbasis literasi digital. Berikut beberapa bentuk dukungan legalitas yang dapat diberikan oleh pemerintah. Satu peraturan atau undang-undang, pemerintah dapat mengeluarkan peraturan atau undang-undang yang mengatur secara khusus tentang literasi digital di tingkat desa. Hal ini dapat mencakup kewajiban bagi desa-desa untuk melaksanakan program-program literasi digital, serta pengaturan mengenai penggunaan teknologi digital dalam pelayanan publik dan pembangunan desa. Pedoman dan panduan. Pemerintah dapat menyusun pedoman dan panduan teknis tentang implementasi literasi digital di tingkat desa. Pedoman ini dapat menjadi acuan bagi aparat desa dalam melaksanakan program-program literasi digital, termasuk dalam hal penggunaan teknologi digital untuk memajukan pembangunan desa. 3. Anggaran dan dana dukungan. Pemerintah dapat mengalokasikan anggaran dan dana dukungan untuk pelaksanaan program-program literasi digital di tingkat desa. Dana ini dapat digunakan untuk penyelenggaraan pelatihan, pengadaan perangkat dan infrastruktur digital, serta pengembangan konten-konten literasi digital yang relevan. 4. Sertifikasi dan pengakuan. Pemerintah dapat memberikan sertifikasi atau pengakuan terhadap desa-desa yang berhasil melaksanakan program-program literasi digital dengan baik. Pengakuan ini dapat berupa penghargaan atau insentif lainnya yang dapat mendorong semangat desa-desa untuk aktif dalam meningkatkan literasi digital. 5. Kemitraan dengan lembaga dan organisasi terkait. Pemerintah dapat menjalin kemitraan dengan lembaga dan organisasi terkait, seperti perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat, dan perusahaan teknologi, untuk mendukung pelaksanaan program-program literasi digital di tingkat desa. Dengan adanya dukungan legalitas dari pemerintah,
Diharapkan pelaksanaan program-program literasi digital di tingkat desa dapat berjalan dengan lebih efektif dan berkelanjutan, serta memberikan dampak yang positif bagi pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa.